Halo traders, kita berjumpa kembali dalam acara analisa teknikal mingguan, dan pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan melihat perkembangan indikator teknikal yang terjadi di GBP USD dan di market emas. Dan kalau kita perhatikan di layar saat ini, terlihat bahwa GBP USD atau sterling terhadap US dollar sudah muncul satu candle baru ya, satu candle kenaikan pada time frame monthly. Jadi ini adalah satu pertanda bahwa market mulai berusaha untuk naik setelah mengalami kejatuhan yang cukup dalam selama beberapa bulan terakhir. Dan ini adalah satu kondisi yang bisa menjadi acuan bagi para trader ya dan para investor bahwa kemunculan candle naik atau yang ditampilkan dalam warna di layar MT MetaTrader ini adalah warna putih ya. Jadi satu tanda kenaikan candle yang bisa menjadi satu acuan bagi para trader atau investor yang ingin melakukan posisi buy atau posisi beli ya. Dan bagi para trader yang sudah terbiasa untuk melakukan posisi sell selama beberapa bulan terakhir, maka harus mewaspadai ya untuk posisi-posisi sellnya. Jadi kesimpulannya ya, untuk monthly ya, untuk monthly ini sebenarnya secara tren masih tren turun ya. Sebenarnya secara tren ya, arah tren masih tren turun. Namun sudah muncul satu candle monthly yang naik ya, yang di candle berwarna putih ini. Dan kita akan berlanjut kepada time frame weekly ya. Untuk time frame weekly-nya kita perhatikan bahwa secara overall trend juga masih tren turun ya, karena dominasinya memang tren turun kalau kita lihat di weekly-nya ini ya. Tapi adalah tanda kenaikannya terlihat dari dua buah candle yang di weekly ini candlenya adalah naik ya. Dua candle berwarna putih ini, dua candle terakhir ini adalah naik ya. Berarti kalau saya simpulkan ya, di konteks candle ya, di konteks price actionnya, monthly-nya naik ya, weekly-nya pun juga naik ya. Itu ya berarti ya. Nah, jadi ini bisa menjadi pegangan bagi yang memegang jangka waktu monthly dan weekly. Nah, terakhir kita melihat konfirmasinya di daily. Nah, ini kalau daily-nya lebih panjang lagi nih ya. Di bagian daily-nya ini sudah ada tanda tren kenaikan ya, secara tren naik juga secara candle. Kalau kita perhatikan dominasi daripada candle berwarna putih ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 versus 1, 2, 3 ya. Jadi 11 candle naik ya melawan 3 buah candle penurunan ya. Jadi ini adalah satu pertanda bagi para trader atau investor yang ingin masuk ke GBP/USD ya, adalah bahwa secara monthly candlenya naik, secara weekly candlenya juga naik, secara daily candlenya juga naik. Nah itu ya. Jadi ini adalah konfirmasi 3 time frame besar ya, 3 time frame besar yaitu monthly, weekly, dan daily, semuanya candlenya naik. Itu yang bisa saya simpulkan ya di bagian candle ini ya, di bagian price action ini. Dan berikutnya berlanjut kepada
perkembangan dari analisa secara garis trendline ya. Kalau kita perhatikan ya, garis trendline ini ya, garis resistance trendline yang berwarna merah ini jelas sudah tertembus ya di time frame daily-nya, tertembus oleh satu candle yang utuh ya, satu candle yang utuh naik ya, menembus ya. Jadi tidak hanya bodinya atau shadow-nya saja, tapi full body ya. Full body dia menembus resistance trendline yang berwarna merah. Jadi ini menguatkan dukungan yang tadi dari price action yang saya sebutkan, di mana di weekly dan daily-nya naik. Nah, secara trendline-nya juga naik. Nah, ini tentu targetnya adalah trendline yang berikutnya, resistance trendline yang berikutnya. Jadi ini kita akan melihat bagaimana seminggu perdagangan ke depan ya, dengan bias arahnya sementara ini adalah naik untuk GBP USD sampai pada kesimpulan trendline ya. Nah, ini, dan kita akan mencoba melakukan pengecekan di indikator yang lain, apakah ada juga dukungan kenaikan dari indikator yang lain. Dalam hal ini yaitu indikator Fibonacci ya. Jadi Fibonacci-nya sekarang di atas 0,38. Nah, di atas 0,38-nya ini juga satu body ya. Satu body candle, meskipun kecil ya, tapi ini juga candle daily ya. Nah, yang jelas arahnya kemana bagi GBP USD ya? Maka arahnya adalah ke arah 0,5 ya. Yang 0,5 ini saya tampilkan di sini, berarti satu poin, kita perhatikan di 1.27 ya, 1.2725 ya. Ini adalah target bagi kenaikan GBP ya. Dan ruangan target ini masih cukup luas bagi GBP untuk naik ke arah Fibonacci 0,5-nya. Nah, tetapi kalau sampai dia tidak kuat menuju ke 0,5-nya, maka ya level 0,38-nya di sini ya, di 1.26 ini bisa menjadi satu level untuk pemasangan stop loss ya, satu level pemasangan stop loss. Seandainya pemirsa memilih posisi buy, maka level 0,38-nya bisa menjadi satu level SL dengan rewardnya menuju 0,5 Fibonacci. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi price action berarti naik, trendline berarti naik, Fibonya pun juga analisanya sampai di sini adalah naik ya. Jadi secara analisa technical klasik adalah arahnya naik. Dan berikutnya adalah kita perhatikan secara analisa indikator ya. Untuk indikatornya sendiri jelas untuk MACD sudah terjadi cross di sini ya, cross kenaikan ya, dan di sini juga MACD-nya sedang naik ya. Kalau kita perhatikan ya. Berikutnya lagi konfirmasi dari RSI-nya juga naik ya, kita perhatikan nih ya, RSI-nya juga naik. Nah, kemudian stokastiknya sendiri, nah ini stokastiknya agak berbeda sendiri, stokastiknya sedang turun, dan juga average true rate-nya turun ya, average true rate-nya juga sedang kondisi menurun dari kurang lebih 2 minggu yang lalu gitu ya. Jadi kesimpulannya ya, yang bisa saya sampaikan berdasarkan tools-tools teknikal yang kita miliki ya, GBP USD ini masih berpeluang untuk naik ya. Masih berpeluang untuk naik dengan dukungan dari price action di monthly naik, weekly naik, daily naik, trendline juga arahnya naik, Fibonacci juga arahnya naik, MACD juga arahnya naik, RSI juga arahnya naik. Dan hambatannya adalah ya, kenaikannya itu untuk sementara waktu bisa jadi dihalangin oleh stokastik ya. Sehingga bagi para trader yang memilih posisi buy ya, maka perhatikan level-level Fibonacci yang sudah saya sebutkan tadi. Maka level Fibonacci tersebut bisa menjadi bagian dari level risk dan juga sekaligus menjadi level untuk rewardnya. Jadi kesimpulan akhirnya GBP USD arahnya adalah up ya.
dan waspadai jika terjadi koreksi ya, sejenak koreksi sebelum akhirnya melanjutkan kenaikan kembali. Dan berikutnya adalah di market emas ya, market gold ya, atau biasa disebut juga market XAU USD ya di sini. Nah, untuk monthly-nya sendiri kita lihat dua buah candle yang terakhir arahnya masih turun ya. Dan candle monthly ini tentu merupakan satu candle yang memberikan tekanan kuat pada time frame di bawahnya, yaitu terutama di time frame weekly dan daily-nya. Nah, untuk bias monthly-nya adalah turun dengan tanda dua buah candle yang turun ini ya, dua candle besar ini turun ya. Kita perhatikan candle-nya hampir mirip ya, satu sama lain ya, candle pertama dan kedua bentuknya hampir mirip ya. Hanya saja shadow-nya ini untuk candle pertama agak panjang ya, upper shadow-nya, sementara lower shadow-nya agak kecilan lah dibanding dengan yang upper shadow. Kemudian untuk candle kedua ini ya, upper shadow-nya adalah pendek ya, kemudian lower shadow-nya adalah panjang. Nah, ini apa artinya? Kalau lower shadow-nya panjang ya, berarti market itu sebenarnya secara historical historical datanya itu menunjukkan bahwa ada satu minat dari pasar ya di bulan ini, sebenarnya di bulan Mei ini yang sebentar lagi akan berakhir, bahwa pasar pernah berminat untuk membawa gold ini ya turun lebih dalam, sebetulnya adalah itu. Jadi dua candle turun ini perlu menjadi satu acuan kewaspadaan bahwa gold bisa saja akan turun ya, tapi itu dari sisi monthly ya, jadi jangka agak panjang lah. Dan kemudian dari sisi weekly-nya ya, sisi weekly-nya memang dominasi masih dari 1, 2, 3, 4 buah candle penurunan secara weekly ya. 4 minggu gold turun di sini, tetapi di 2 minggu terakhir ini gold itu naik ya, ini ya. Jadi terjadi sebuah rebound setelah penurunan 4 minggu. Jadi turunnya 4 minggu, reboundnya 2 minggu seperti itu. Nah, tentu saja posisi high yang di bagian ini belum tertutup oleh posisi kenaikan gold yang ada dalam 2 minggu terakhir. Nah, artinya apa tadi? Di monthly 2 buah candle turun, di weekly 2 buah candle naik. Nah, berikutnya di bagian daily-nya ya. Di bagian daily-nya beritanya lebih bagus lagi ya. Candle kenaikannya dominan ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Sementara candle turunnya cuma 2. Jadi 10 banding 2 ya. Nah, di sini terlihat bahwa candle daily ini masih searah lah dengan candle weekly-nya ya, dan begitu juga sebaliknya ya. Hanya yang tidak memberikan suara yang seragam adalah di candle monthly ya, itu. Jadi saya simpulkan lagi dalam konteks price action-nya bahwa candle monthly turun ya, candle weekly naik, kemudian terakhir candle daily juga naik ya. Nah, tentu harus kita konfirmasikan dengan trend line. Nah, trend line-nya ini posisi emas ya, posisi gold tertahan ya. Kenapa tadi weekly naik, daily naik ya, tetapi kayaknya kita melihat agak ada tertahan seperti ya. Ternyata begitu dipasang garis trend line kelihatan, oh ternyata tertahan oleh garis trend line ya. Itu. Jadi sini posisi resisten trend line-nya ya jelas ya, belum ada satu buah pun candle yang berhasil menembus resisten trend line ini ya, resisten trend line berwarna merah ini. Jadi berdasarkan data yang kita lihat tidak ada satupun ya candle di gold ya yang berhasil naik menembus ya, bukan satu body ya, menembus pun secara shadow tidak, belum ada ya. Itu loh. Jadi kalau kita biasa menggunakan penembusan satu body candle, ini menembus shadow-nya pun tidak gitu ya. Jadi jelas gold masih tertahan ya untuk usahanya untuk naik menghadapi suatu hambatan di dalam bentuk resisten trend line itu. Dan nah ini ya untuk Fibonacci-nya ya. Nah, di Fibonacci sendiri ya, gold sekarang di posisi 0,23 ya.
Nah, untuk menuju ke 038 ya di 1896 lah ya. Itu tampaknya sementara harus menghadapi satu ujian ya, satu hambatan dulu ya. Kalau gold tadi berhasil menembus garis trend line-nya ya seperti di gambar yang sebelumnya, maka jelas dia punya peluang ya untuk mencoba ke arah 0,38 ya. Tapi kalau dia nggak kuat untuk nembus, jelas masalahnya akan lebih besar. Kenapa? Dia bisa turun ke area nolnya. Ini ya. Jadi kalau kita perhatikan antara 0,23 ke 0,38 jelas jaraknya lebih pendek daripada 0,23 ke 0. Kalau gold bisa naik, maka kita berharap dia bisa ke 0,38 yang jaraknya ini adalah cukup pendek lah dibandingkan kalau jarak penurunannya, karena penurunannya cukup dalam ya, hampir 2 kali lipat ya itu. Jadi sementara ini analisanya sampai yang sekarang ini saya bisa mengatakan bahwa analisa kita baik secara price action ya, secara trend line ya, dan secara Fibo itu mix ya. Ada yang satunya up ya, ada yang satunya lagi up tapi terhambat ya, ada yang satu lagi kalau kita perhatikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah candle ya. 6 buah candle di sini ya, yang hanya larinya ya, geraknya hanya di antara 0,23 bolak-balik di 0,23, dan ini satu garis ya, seperti satu buah bentuk irisan. Dia melewati 0,23 tidak ya, dalam bentuk satu body ya, konteks satu body, tapi dia pun turun di bawah 0,23 pun tidak, seperti itu ya. Kenapa? Kita perhatikan semua shadownya masih menyentuh di area 0,23 ya. Ini shadownya menyentuh ya. Yang kedua, candle kedua bodinya menyentuh 0,23. Yang ini lagi candle turun, bodinya juga menyentuh 0,23 ya. Berikutnya lagi shadownya menyentuh 0,23 ya. Satu lagi ya, menyentuh 0,23 lagi juga, dan ini menyentuh 0,23 juga. Jadi bolak-balik aja di situ. Nah, makanya ini ada campuran tren yang naik ya, kemudian ada tren yang tertahan garis trend line ya, ada juga sideway-nya. Nah, ini ya. Nah, tentu dalam hal itu kita harus meminta satu bantuan tools yang terakhir, yaitu yang dinamakan indikator teknikal ya, atau modern technical analysis lah itu ya. Yaitu ada MACD, kemudian ada RSI, kemudian ada stochastic, dan ada ATR ya. Ini kalau kita lihat ya, MACD-nya mendukung untuk naik ya. MACD kalau kita lihat slope-nya slope naik ya, tapi masih di teritori negatif ya. Teritorinya negatif. Nah, kemudian RSI pada awalnya ingin naik ya, pengen tren naik, tapi mendadak kalau kita perhatikan posisi RSI yang terakhir sesuai kursor saya ini, RSI-nya bergerak sideway ya. Ini atas candle-nya sideway, RSI-nya juga sideway. Nah, candle-nya sideway tapi stokastiknya drop. Betul ya. Dan juga yang lebih kurang bagus juga, ATR-nya pun drop ya. Jadi range harian si gold ini ya dalam 14 hari terakhir jelas-jelas semakin turun dan semakin turun ya. Artinya pelaku pasar ya, likuiditas di dalam gold ini berkurang ya, berkurang jauh ya itu. Nah, terakhir menyikapi kondisi ini ya, kita lihat juga turunnya stokastik ini tidak terlalu berpengaruh kepada gold, malah goldnya bergerak sideways gitu ya. Jadi apa yang bisa saya simpulkan di sini ya, bahwa dalam kondisi analisa taktikal yang antar indikator itu saling tidak sepaham ya. Satu indikator mengatakan naik, satu indikator mengatakan sideways ya, satu indikator mengatakan turun dalam hal ini stokastik dan sebagainya, maka kita bisa mengambil pegangan ya bahwa dalam seminggu ini ya, untuk XAU ya, arahnya adalah berpeluang untuk naik ya,
yang kenaikannya itu akan sangat terbatas ya. Kenaikannya akan sangat terbatas dengan rintangan yang cukup berat di situ dihadapin ya. Jadi ada satu rintangan itu kecuali ya nantinya pada minggu depan ya gold berhasil ya, dengan syarat yang pertama ya, gold berhasil menembus trend line gitu. Ya, jadi kita jangan melakukan langsung buy atau sell pada gold, tapi perhatikan dulu. Jika trend line-nya tertembus oleh satu body candle pada minggu depan ya, entah itu antara Senin, Selasa atau Rabu, maka bisa dipertimbangkan bagi trader untuk mengambil posisi buy. Itu ya. Itu yang bisa kita ambil, tetapi pun itu akan terbatas ya, seperti itu. Karena kalau kita perhatikan selama beberapa hari terakhir, gold lebih cenderung untuk sideways. Baik. Nah, itu yang bisa saya sampaikan di analisa teknikal mingguan kita saat ini. Dan pesan saya tetap memperhatikan prosedur ya, protokol di dalam trading, dan juga tetap menjaga protokol kesehatan. Sukses selalu dan profit selalu. Terima kasih. Dan profit selalu. Terima kasih.